Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Anggara Ghazali dari kelas X8. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang diakronik dan kronik. Untuk diakroniknya saya memilih Perang Korea, dan untuk kroniknya saya memilih peristiwa kronik Christopher Columbus. Kita mulai dari diakronik. Diakronik Perang Korea ada dari tahun 1945 sampai 1953. A. Masa sebelum perang 1945 hingga 1949. Pada 1945, Korea dibagi menjadi dua bagian di paralel ke-38. Pada 1947, pemerintahan terbagi dua. Pada 1948, Korea Utara menjadi komunis, Korea Selatan menjadi kapitalis. Pada tahun 1949, Cina menjadi negara komunis. B. Masa perang 1950 hingga 1953. Pada 25 Juni 1950, pasukan Korea Utara menyerang pasukan Korea Selatan. Dan pada 28 Juni 1950, Seoul telah diambil alih oleh Korea Utara. Dan pada 15 September 1950, PBB membantu pasukan Korea Selatan. Dan pada September hingga November 1950, PBB terus menyerang hingga mendekati Cina. Dan pada 24 November 1950, Cina membantu pasukan Korea Utara. Dan pada tahun 1951 hingga 1952, perang terus berlangsung. Dan hingga 1953, kedua pihak menyatakan seri. Dan pada 27 Juli 1953, kontrak Armistice telah ditangani dan perang berakhir. Dan kita lanjut kepada kronik. Saya memilih Christopher Columbus. Perjalanan pertama pada 1949, pada tanggal 3 Agustus 1992, Christopher Columbus berangkat dari Spanyol Palos dengan 3 kapal Santa Maria, Pinta, dan Nina untuk mencari jalur barat menuju Asia. Setelah berlayar selama hampir 2 bulan, pada tanggal 12 Oktober, dia dan awak kapalnya mendarat pada sebuah pulau yang dikenal sebagai Bahama. Ini menjadi penemuan pertama Columbus di dunia baru. Penemuan Kepulauan Karibia. Pada tahun 1492 hingga 1493, setelah Bahama, Columbus terus menjelajahi pulau-pulau di Kepulauan Karibia, termasuk Kuba dan Hispaniola, kini bagian dari Haiti dan Republik Dominika. Dia mengklaim wilayah ini atas nama Spanyol dan membuka jalur perdagangan baru dengan Eropa. Perjalanan kedua, 1493 hingga 1496. Columbus melakukan perjalanan kembali ke dunia baru pada tahun 1493 dengan 6 kapal. Dia menjelajahi lebih banyak wilayah di Kepulauan Karibia dan mencari kekayaan dan emas. Perjalanan ketiga, tahun 1498. Pada tahun 1948, Columbus melakukan perjalanan ketiganya ke dunia baru, kali ini dengan 6 kapal lagi. Dia menjelajahi lebih banyak pulau di Kepulauan Karibia dan mencari jalur pelayaran ke Asia yang lebih singkat. Perjalanan terakhir, 1502 sampai 1504, perjalanan terakhir Columbus ke dunia baru dimulai pada tahun 1502. Dia menjelajahi pesisir Amerika Tengah, termasuk wilayah yang sekarang menjadi Honduras, Nicaragua, dan Costa Rica pada tahun 1504. Setelah menghadapi badai dan kesulitan, Columbus akhirnya kembali ke Spanyol. Catatan perjalanan Columbus yang memberikan wawasan tentang eksplorasi awal di dunia baru dan kontribusinya dalam membuka jalur pelayaran yang membentang di antara Eropa dan Amerika. Namun, catatan perjalanan ini juga mencatat dampak negatifnya pada penduduk asli dan perbudakan yang diakibatkannya. Sekian tentang presentasi diakronik dan kronik dari saya. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan.